Kecewa dan gelisah, itulah yang kita tangkap dari Fabio Quartararo setelah doi tidak mampu finish 10 besar pada race Jerez. Sebuah sirkuit yang secara teori seharusnya bagus buat Yamaha, tapi ternyata hasilnya benar-benar di luar nalar. Mereka menderita luar biasa dan itulah yang membuat Fabio kaget. Ini bencana. Aku nggak nyangka kami selambat ini, keluh Fabio Quartararo. Pada race pertama sebelum red flag, Fabio sebenarnya sudah cukup baik karena berhasil merangsek di posisi 8. Namun akhirnya pada race start kedua justru melorot dan tidak bisa maju lagi ke depan. Menurut Fabio, inilah awal bencana yang membuatnya tidak mampu berbuat apapun. Aku melakukan start terbaikku karena berhasil menyalip Dani di tikungan ke-6. Aku tidak mengatakan itu keberuntungan, tetapi ketika kamu melakukannya satu kali, hampir tidak mungkin mengulangi lagi untuk kedua kalinya. Karena pada start kedua, para pembalap melakukan start yang lebih baik, yang membuatku kena blokir. Dan ketika aku start dari posisi 16, dipastikan aku tidak bisa menyalip. Ini adalah bencana terbesar, keluhnya. Quartararo start dan hanya naik di urutan ke-14. Celakanya, meskipun ada kecelakaan di depan gara-gara Alex Espargaro, Alex Marquez, dan Takaki Nakagami crash, Fabio tetap hanya finish di urutan 12, alias 7,5 detik di belakang pemenang balapan Brad Binder dari KTM. Artinya Fabio menghabiskan hampir seluruh balapan di belakang pembalap Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio. Rekornya pun termasuk miris karena doi hanya mencatat lap tercepat ke-11. Seperti halnya kualifikasi, putaran lap terbaik Quartararo jauh lebih lambat, 0,774 detik, dari yang pernah doi torehkan tahun lalu. Aku tidak pernah menyangka akan selambat ini. Lap timeku hanya 1 menit 37,3 detik. Bahkan ketika memasang ban baru, aku hanya 3/10 lebih cepat. Ini adalah bencana. Kecepatan tersebut tidak normal, karena seharusnya dengan ban baru, kamu harus mendapatkan setidaknya 6/10 lebih kencang. Tetapi dengan kualifikasi yang berbeda, rem, mesin yang berbeda, bahan bakar sedikit, ban baru, kita hanya meningkat 3/10. Ada sesuatu yang aneh, ungkapnya. Karena 4 tahun lalu, aku bisa menorehkan 1 menit 36 detik di sini, sebagai pemula di MotoGP. Saat itu aku membalap belum terlalu bagus. Anehnya, sekarang aku membalap jauh lebih baik dan hanya menorehkan 1 menit 37 detik. Ini jelas masalah besar. Kemudian dalam balapan, seperti yang sudah aku share sebelumnya, aku tidak bisa berbuat apapun ketika sudah terperangkap oleh pembalap lain. Aku berada di belakang Di Giannantonio. Ini adalah masalah besar yang telah kami alami berkali-kali. Yang aku rasakan juga ada masalah dengan grip. Ban belakang tidak terlalu buruk, tetapi ban depan di tikungan 2 dan tikungan 6, aku seperti tidak bisa merebahkan motor. Kami torehkan lap time 1 menit 38 detik dan aku merasa seringkali aku hampir kehilangan traksi ban depan. Ini adalah masalah besar, keluh Fabio berulang-ulang. Kesengsaraan Quartararo yang berkelanjutan membuat pemimpin gelar Jerez tahun lalu hanya nangkring di urutan ke-9 dalam kejuaraan klasemen sementara, yaitu 31 poin. Rekan setimnya, Franco Morbidelli, tidak kalah menderita.
karena Doi hanya finish di urutan ke-16. Tanda Yamaha memang betul-betul menderita. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah karena ambisi besar Fabio yang menuntut power membuat DNA M1 jadi hilang? Kita tunggu saja kabar selanjutnya.